And you feel all alone in this world, and there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows. Allah knows. Lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini saya akan kembali mengkaji kitab Saidul Khatir, yaitu karya Imam Ibnul Jauzi. Pada kesempatan hari ini saya akan membaca bab tentang ilmu, antara ilmu dan praktek. Di sini beliau menyebutkan, setelah beliau merenungkan dan beliau berpikir panjang, bahwa kesimpulan dari penciptaan manusia ini adalah adzul, yaitu rasa hina ataupun menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Rasulullah bersabda, wa ma tawadha'a qaumun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah suatu kaum itu tawadhu, merendah diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya, perlu digarisbawahi, bukan di hadapan manusia, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Lalu beliau menyampaikan sebuah percontohan dari bintang-bintang dari ulama, seperti halnya Abu Hanifah, seperti halnya Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Semuanya setelah beliau perhatikan dari sirah ataupun biodata, biografi dari imam besar, ternyata mereka semua itu adalah ubad, ahli ibadah, ahli tawadhu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama-nama mereka, mengangkat ilmu yang mereka amalkan dan mereka sebarkan kepada pengikutnya, sehingga sampai saat ini kita bisa menikmati, bisa mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh 4 imam besar dari imam madhab ini. Nah, suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah majelisnya ditanya, apakah yang dimaksud dari ilmu itu adalah sebuah pengetahuan? Lalu beliau menjawab, kalla, tidak. Kalau ilmu hanya sebatas pengetahuan, maka ibarat kata kita mau naik motor itu baru nyalain motor. Jadi mau menuju suatu tempat belum sampai kita, karena baru menyalakan motor. Yang dinamakan ilmu itu adalah yang diamalkan. Ilmu itu adalah apa yang diamalkan oleh kita. Misalnya kita mendapatkan ilmu tentang sholat duha, sunnah sholat duha. Kita pelajari, kita amalkan, itulah ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Lalu saya kembali menukilkan dari apa yang beliau sampaikan di sini. Fudail bin Iyad, beliau berkata, di sini disebutkan bahwa yughfaru lil jahil sab'una dzamban. Orang bodoh, orang yang tidak punya ilmu itu diampuni karena kebodohannya, ketidaktahuannya 70 kali dari kesalahan yang dia lakukan. Lalu beliau menyampaikan, qabla an yughfaru lil alimi dzambun wahid. Sebelum orang alim itu diampuni satu dosanya. Jadi dosa yang dilakukan oleh orang alim yang tahu ilmunya itu lebih berat dibandingkan orang yang bodoh yang tidak punya ilmu sama sekali. Lalu beliau menyampaikan, maka benar firman Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui tentang suatu perkara atau suatu bab ilmu dengan orang yang tidak tahu? Tapi tentu para ikhwah sekalian, para pemirsa, kita tidak memungkiri bahwa orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti dari firman ini, ayat ini, kita
lebih senang menjadi orang yang bodoh. Tidak. Karena orang yang berilmu, ketika dia mengamalkan ilmunya, dia akan mendapatkan pahala 2 kali. Pahala pertama karena dia mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Pahala kedua adalah pahala dari amalan yang dia lakukan. Berbeda dengan orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan yang benar, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa istiqomah, bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang kita dapat, pengetahuan yang kita kumpulkan selama ini. Dan ilmu itu bukan apa yang fis sutur, yang ada di kitab-kitab, tidak. Ilmu itu adalah fis sudur, tapi ada di dalam hati dan diaplikasikan dalam bentuk praktek amaliyah sehari-hari kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Feel all alone in this world, and there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows.